Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali bertemu empat mata di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Sabtu 4 Oktober 2025 siang. Selama 2 jam pembicaraan itu berlangsung. Sejumlah elit politik pun melihat positif pertemuan itu. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Saat ditemui usai peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu 5 Oktober 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membocorkan materi pembicaraan Prabowo dengan Jokowi tersebut. Hanya saja Prasetyo tak merinci apa saja topik pembicaraan ataupun masukan yang diberikan Jokowi kepada kepala negara. Yang menyebut tujuan utama dari perjumpaan itu adalah silaturahmi sesama pemimpin. Apalagi silaturahmi semacam itu pernah terjadi sebelumnya. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Pertemuan Prabowo dan Jokowi memang selalu mengundang respons beragam. Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV Minggu 5 Oktober. Adi menyebut ada sesuatu yang ingin ditegaskan dari pertemuan ini. Sebenarnya secara prinsip pertemuan semacam ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Pesan-pesannya banyak, misalnya banyak pihak yang mendengarai ini kan menjadi penegas bahwa sebenarnya hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Karena dulu waktu terjadi reshuffle beberapa minggu yang lalu itu kan dikesankan ada hubungan yang tidak baik. Ya. Ada disharmonisasi hubungan antara Solo dengan Kertanegara. Karena konon ada sejumlah menteri dan bahkan mayoritas menteri-menterinya itu disebut sebagai Jokowismen. Respons lain juga ditunjukkan Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya yang menduga pertemuan Prabowo dan Jokowi bertujuan untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan mereka baik-baik saja setelah terjadi perombakan atau reshuffle kabinet baru-baru ini. Notabene itu kan seperti membantah lah asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi sudah habis kekuatan politik, Jokowi sudah habis di kabinet, dan itu akan membuat posisi Mas Gibran menjadi lemah. Dan itu sangat mungkin dilakukan. Dan kita tahu Pak Jokowi dalam konteks berpolitik praktis sangat luas, sangat cepat ya mengambil positioning untuk kemudian bisa menetralisir isu-isu seperti ini. Tapi apakah ini baik dalam konteks demokrasi? Menurut saya enggak juga. Saya lebih berharap sebetulnya pertemuan-pertemuan presiden dengan mantan presiden itu levelnya beda, berbicara mengenai hal-hal kebangsaan, berbicara betul-betul mengenai masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih besar, bukan terkait dengan politik praktis. Tapi saya pikir ya kita akan sulit mendapatkan jawaban sebenarnya seperti apa, karena notabene nanti mungkin kalau ditanyakan ke Pak Jokowi atau Pak Prabowo, pasti jawaban-jawaban normatif terkait dengan silaturahmi, kangen, atau hal-hal kebangsaan. Tapi sulit juga untuk menafikan bahwa Pak Jokowi pasti akan memiliki bobot politik praktis lebih besar dibandingkan dengan mantan presiden lain. Terkait pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebutkan jika Prabowo akan selalu menyempatkan waktu untuk menemui Jokowi jika sedang berkunjung ke Jawa Tengah. Jokowi diketahui memilih tinggal di kediaman pribadinya di kawasan Sumber, Surakarta, Jawa Tengah sesudah purna tugas sebagai Presiden pada 2024. Terakhir, Prabowo dan Jokowi bertemu di kediaman Jokowi di Sumber, Surakarta, Jawa Tengah pada 20 Juli 2025. Prabowo berkunjung sebelum menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep. Sahabat Kompas, pertemuan Prabowo dan Jokowi tentunya selalu menyisakan tanda tanya sekaligus harapan. Apakah ini pertanda sinyal kesinambungan arah pemerintahan yang baik atau justru langkah menuju babak baru politik tanah air?